bicara terlebih dahulu. Mungkin kepada Pak Nana dan Pak Nunuk boleh diaktifkan terlebih dahulu ya kameranya. Baik, kita mulai ya Bapak. Satu, dua, tiga. Kali lagi ya Pak. Boleh gaya bebas. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Baik, lanjut ke sesi berikutnya yaitu penyampaian materi tentang KKEP yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Materi Selama penyampaian materi, Bapak boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Mas Firman, apakah sudah siap, Mas? Ya, sudah siap, Mbak. Baik, kepada Mas Firman dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firmansyah dari tim bisnis PT Sakti atau mungkin di aplikasi Sakti ini ya. Eh, Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada tim yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi di hari ini tentang laporan keuangan SAKP. Ini materi terakhir juga ya. Nah, sebelum kita masuk ya ke modulnya, karena untuk SAKP ini hanya penambahan modul saja gitu, jadi bukan aplikasi yang eh, terpisah gitu. Jadi ini sebelum kita masuk ke modulnya, kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengantarnya. Jadi sebelum ke aplikasinya kita bahas dulu apa itu SAKEP, lalu apa saja perbedaannya dengan standar akuntansi sebelum-sebelumnya gitu. Nah, saya mungkin izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul untuk share screen-nya? Mungkin masih loading ya, Mas? Oh, masih loading ya. Nah, sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Ya, kita mulai ya. Jadi kita pertama-tama bahas apa itu SAKEP atau SAKEP ya biasanya dibilangnya itu. Jadi SAKEP ini ialah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private yang merupakan standar akuntansi untuk entitas private yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, jadi untuk peraturan SAKEP ini, untuk laporan keuangan SAKEP ini ya sudah berlaku efektif eh, pada 1 Januari 2025. Jadi sudah diumumkan oleh Dinas Koperasi di Indonesia untuk pemakaian SAKEP ini pada 1 Januari 2025. Nah, jadi SAKEP ini itu diadopsi penuh dari IFRS for Small Medium Enterprise dan untuk SAKP ini lebih sederhana dari SAK umum, namun tetapi atau perbedaannya lebih kompleks dari SAK EMKM. Nah, untuk perbedaannya dengan SAK etap ya yang sering digunakan ya atau yang umum yang tersebar di beberapa koperasi gitu. Itu seperti ini. Ini perbedaannya ada beberapa ya. Mulai dari bab pengaturannya, lalu penamaan laporan keuangannya, dan ada modul-modul yang baru ditambahkan. Nah, mungkin kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari bab pengaturannya terlebih dahulu. Nah, di Saketap, untuk bab pengaturannya itu ada 30 bab pengaturan. Namun di SAK-EP ini ada penambahan 5 bab pengaturan. Nah, perbedaannya juga di sini ada di penamaan laporan keuangannya. Nah, sebelumnya di SAK-ETAP itu laporan keuangannya itu ada neraca dan
laporan PHU atau biasanya disebut itu laba rugi ya. Nah, kalau di SAK EP ini neraca itu berubah penamaannya menjadi laporan posisi keuangan, dan laporan PHU atau laba rugi ini ada penambahan. Penambahannya itu penghasilan komprehensif di sini. Nah, apa itu penghasilan komprehensif gitu ya? Nah, penghasilan komprehensif ini apabila mungkin dari koperasi rekan-rekan sekalian gitu ya, di sini ada anggota yang dari luar negeri gitu atau di luar Indonesia, kan itu untuk mata uangnya itu berbeda gitu. Nah, nilai komprehensif ini diambil dari konversi dari mata uang asing ke mata uang rupiah, atau misalkan dari Malaysia dari ringgit itu dikonversi ke rupiah. Nah, itu bisa dicatat untuk penghasilan komprehensif. Nah, selanjutnya di sini di Saketap ada dua modul yang belum diatur. Namun di SAKP di SAKP ini ada tambahan gitu. Nah, yang belum diatur itu di Saketap, namun sudah diatur di SAK-EP itu terkait laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan cabang itu kantor cabang. Nah, untuk laporan keuangan konsolidasian ini di aplikasi Sakti atau di Sakti Online atau di Sikundo ya, ini aplikasinya sudah menerapkan untuk laporan keuangan konsolidasi. Jadi tidak perlu eh, bingung lagi atau request lagi penambahan fitur gitu untuk laporan keuangan konsolidasi, karena sudah ditambahkan untuk fiturnya atau filternya di sini. Nah, lalu di sini ada hibah pemerintah. Nah, untuk hibah pemerintah ini di SAKED itu perlu dicatatkan untuk hibah pemerintahnya. Selanjutnya, nah untuk di SAKETAP ini perhitungan bunga itu diakui secara akrual atau di awal gitu ya, diakui di awal pinjaman. Namun di SAK EP untuk pengakuan perhitungan bunganya ya, ini diakui secara efektif. Nanti mungkin akan lebih jelasnya gitu ya. Itu saat kita demo aplikasinya. Selanjutnya untuk di SAK etap ini ada penyisihan dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi. Nah, apabila di SAK EP ini untuk penyisihan pinjaman tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman. Nanti ada di SAK EP ini ada CKPN atau catatan eh, CKPN itu untuk membackup dari pinjaman yang tidak tertagih ini nantinya. Nah, selanjutnya di dua modul terakhir ini yang belum disetting di Sakerta, namun sudah ada untuk modulnya di Sakepe, itu terkait pengakuan aset, liabilitas pajak, tangguhan, dan pengungkapan pihak berelasi. Nah, untuk pengungkapan pihak berelasi ini, apabila dari koperasi rekan-rekan sekalian gitu ya, memiliki saham atau relasi dengan perusahaannya lain gitu. Seperti misalkan dari koperasi A memiliki saham di PT B gitu. Nah, itu untuk di SAK-EP ini ada modulnya yang harus setting. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ini ada bab-bab atau bab pembahasan atau pengaturan terkait SAK-EP-nya ya. Nah, untuk yang pentingnya ini terkait apa itu entitas private atau pembahasan terkait penamaan SAK-EP di sini di bab pertama. Lalu di sini ada konsep dan prinsip perpasif. Di bab tiganya ada penyajian laporan keuangan. Bab empat ada laporan posisi keuangan yang tadi di SAK-EPAP-nya itu neraca ya. Di bab limanya ada laporan komprehensif dan laporan laba rugi. Lalu ekuitas, laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. Selanjutnya ada laporan arus kas yang ada tambahannya ya. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau bisa disingkat
CALK. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen keuangan dasar. Lalu di sini di bab 13 itu membahas terkait persediaan. Nah, untuk di Saketak biasanya itu untuk materai gitu ya, untuk persediaannya itu tidak dibebankan pada anggota. Nah, apabila di SKP ini untuk materai itu ada pembebanan ke anggota nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada properti investasi, lalu bab 17 ada aset tetap dan 18 ini aset tak berwujud selain goodwill. Nah, untuk aset tidak berwujud ini biasanya itu dari aplikasi atau pembelian aset-aset yang misalkan dihitung tapi tidak ada wujudnya. Nah, selanjutnya di sini ada penambahan babnya terkait hiperinflasi, lalu di bab 32 ada peristiwa setelah akhir periode laporan. Misalnya. Di bab 33 ada pengungkapan pihak berasi yang telah ditambahkan tadi ya. Selanjutnya ada aktivitas khusus. Dan di bab 35 atau di bab terakhir ini ketentuan transisi SAKEP. Nah, jadi untuk ketentuannya ini, ya, pedomannya, pengadopsiannya itu ada dua, yaitu yang pertama secara harmonisasi atau secara pelan-pelan gitu ya, mengikuti alurnya, atau langsung diadopsi penuh. Jadi apabila dari rekan-rekan sekalian ingin mengadopsi SAKEP ini, ada dua pilihannya. Yang pertama ada harmonisasi, yaitu misalkan dari koperasinya ingin berjalan langsung untuk modul SAKEP-nya, ini bisa secara harmonisasi, secara pelan-pelan. Nah, bisa juga secara adopsi penuh. Adopsi penuh ini misalkan dari koperasinya ingin langsung menggunakan, jadi tidak bisa kembali lagi ke apa standar akuntansi yang sebelumnya gitu. Misalkan sebelumnya pakai etap, lalu ingin berpindah ke SAK EP, itu apabila sudah sekali memakai SAK EP, itu tidak bisa kembali lagi ke SAK etap. Jadi harus ada prinsip di sini, apakah ingin harmonisasi secara pelan-pelan atau adopsi penuh. Nah, mungkin itu saja untuk pengantarnya, kita lanjutkan ke demonya ya, Bapak sekalian. Nah, jadi untuk modulnya ini ada di aplikasi Saktiling Dashboard di sini. Mungkin ada yang bertanya gitu, kenapa penempatan modulnya ini tidak apa namanya, tidak di aplikasi core-nya gitu. Nah, ini dikarenakan untuk aplikasi Saktiling Dashboard ini versinya itu global, secara global. Jadi semua aplikasi yang bermitra dengan Sakti, untuk aplikasi Saktiling Dashboardnya itu sama semuanya, tidak ada perbedaan gitu. Nah, apabila di aplikasi core-nya itu masih ada yang berbeda. Jadi apabila ingin dimasukkan atau diimplementasi di aplikasi core-nya, itu harus secara bertahap gitu. Jadi tidak bisa langsung sekaligus untuk penerapannya atau implementasinya. Nah, jadi di sini ada tambahan modul ya. Mungkin kemarin itu hanya ada 9 modul di sini tampilnya. Nah, apabila dari koperasi rekan-rekan sekalian ingin menerapkan SAK EP dan menjadi mitra dengan Sakti itu ya, nanti akan ada modul tambahan di aplikasi Sakti Link Dashboard-nya, yaitu modul SAKEP ini. Nah, apabila diklik, tampilannya seperti ini ya, polos saja gitu. Di sini ada beberapa menu yang berkaitan dengan perubahan-perubahannya. Ada administrasi, transaksi, pengaturan, laporan, CKPN, dan laporan keuangan. Nah, Mas Firman, mohon maaf, ini masih PPT yang SAKIP, Mas? oh masih PPT ya? Oh iya, Iya. mohon maaf.
Nah, seperti ini, mohon maaf ya. Tadi share screen-nya itu. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk modulnya ini ada tambahan. Awalnya itu 9, akan ada penambahan modul SAKEP di bawahnya ini. Seperti itu. Nah, jadi apabila masuk ke modul SAKEP-nya, ini tampilannya akan seperti ini ya. Jadi hanya polos saja. Nah, untuk menu-menunya di sini ada administrasi, transaksi, pengaturan, laporan, CKPN, dan laporan keuangan sini. Nah, untuk laporan keuangan, kenapa di sini berbeda berbeda gitu ya? Nah, untuk laporan keuangan di sini itu setara dengan LKSB apabila di aplikasi Sakti online-nya di sini. Nah, nanti mungkin sambil berjalan kita akan memakai dua aplikasi nantinya. Di sini saya memakai aplikasi Dev ya untuk mengisi materi hari ini. Jadi nanti akan memakai aplikasi Sakti Link atau Sakti Link dashboardnya ini dan aplikasi core-nya atau aplikasi Sakti online-nya. Jadi aplikasi Sakti online-nya itu dipakai untuk pengajuan dan analisa. Nah, sedangkan untuk persetujuannya itu akan dilakukan di modul SAKP ininya. Nah, sebentar. Kita ingin buka terlebih dahulu ya. Sebentar. Selanjutnya, sini sudah login untuk aplikasi Sakti Online dan modul SAKP-nya. Nah, jadi untuk modul SAKP ini bisa dibilang mengulang gitu untuk proses kreditnya, mulai dari settingan pencairan atau mulai dari settingan produk gitu, ya, produk pinjaman, lalu settingan pencairan pinjaman, lalu potongan administrasinya, terus kategori tunggakan di sini. Itu nanti disetting ulang karena nanti ada penambahan di sisi perkiraan atau di mungkin agar familiar gitu di neraca laba ruginya nanti akan ada penambahan akun di sini. Nah, mungkin kita terlebih dahulu membahas setting produk pinjaman ya di sini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Kemarin itu di aplikasi core-nya mungkin ya sudah dibahas untuk setting produk pinjaman di sini. Nah, untuk pilihannya ini hampir sama ya. Nah, kenapa ini mungkin ada yang nanya, kenapa tidak bisa diedit gitu? Ini karena untuk produk yang ada di sini itu mengambil produk yang ada di aplikasi core-nya atau di aplikasi Sakti online di sini. Jadi tidak bisa diedit di sini. Apabila ada pengeditan, itu bisa diedit di aplikasi core-nya atau di Sakti online-nya. Nah, jadi di sini yang akan diedit itu di antara lain ada perkiraan penampungnya. Jadi di SAKP ini kan ada peraturan
apabila uang yang keluar itu belum pasti gitu ya, itu tidak boleh terlebih dahulu dicatat. Jadi apabila uangnya belum pasti keluarnya gitu ya, nominalnya itu tidak boleh dulu dicatat. Nah, jadi di sini kami dari Sakti memberikan bantuan itu berupa kas penampung untuk proses pemotongan jasa atau pencairannya di sini. Jadi nanti apabila pencairan akan masuk terlebih dahulu ke kas penampung, lalu akan diproses untuk potongan-potongannya seperti mungkin nanti ada potongan provisi, potongan administrasi, lalu potongan-potongan yang lain seperti simpanan, nanti ada materai, seperti itu. Nah, lalu untuk potongan-potongan tersebut di sini ada peraturan baru. Untuk potongan administrasi itu, sekarang untuk nama administrasi itu akan dibebankan ke koperasi. Nah, apabila mungkin dari rekan-rekan sekalian di sini tidak ingin potongan administrasinya itu dibebankan ke koperasi, itu tinggal dirubah saja untuk nama potongannya. Jadi beban biaya transaksi. Nah, karena di sini untuk aplikasinya ini hanya pelatihan ya. Jadi di sini masih pendapatan bunga biaya administrasi di sini. Biaya, nah seharusnya seperti ini. Biaya transaksi. Jadi tidak boleh memakai kata administrasi di sini untuk potongan dari biaya administrasinya. Jadi bisa diganti menjadi potongan biaya transaksi atau potongan biaya layanan. Nah, lalu di sini untuk setting-settingnya ya, untuk menu setting-setting produknya, lalu untuk setting dari akun pendapatannya, nanti akan masuk kemana di settingnya itu di administrasi produk pinjaman, seperti itu. Nah, kita lanjut ke eh, administrasi pengaturan administrasi pencairan atau potongan pencairan. Nah, jadi untuk potongan pencairan ini, di sini ada dua pilihan. Ada secara amortisasi atau ditagihkan secara langsung. Nah, bedanya kalau ditagihkan secara langsung itu langsung ya. Misalkan untuk administrasinya itu sebesar 50.000. Kalau ditagihkan secara langsung langsung dipotong sebesar 50.000. Nah, kalau diamortisasi ini dari administrasinya itu, misalkan potongan administrasinya itu sebesar 50.000. Nah, potongan tersebut itu akan diangsur setiap bulan dengan cara menyicil sampai dengan menutupi semua nominal administrasinya. Jadi misalkan pinjaman dengan jangka waktu 5 bulan, lalu dengan potongan administrasinya 50.000, jadi itu setiap bulan dari anggota menyicil untuk potongan administrasinya itu sebesar 10.000. Namun itu tergantung dari persenannya. Nah, kembali lagi ke persenannya apabila untuk provisi itu ada, karena untuk provisi dan administrasi ini berbeda-beda di setiap koperasi ya. Ada yang memakai persentase, ada yang memakai nominal tetap di sini. Nah, mungkin dari koperasi Bapak Ibu sekalian ada yang tidak memakai nominal tetap, tapi eh, itu untuk perubahannya itu saat pencairan. Nah, itu di sini bisa disetting ya. Nah, apabila misalkan contohnya ya, untuk provisi ini. Nah, untuk provisi ini nominalnya tetap 2%, mau nominalnya berapapun juga, misalkan nominal pinjamannya itu lebih dari 100 juta, tetap untuk potongan provisinya itu di 2%. Nah, mungkin dari rekan-rekan sekalian
ingin dirubah sesuka hati gitu, menyesuaikan keadaan untuk potongan-potongannya. Di sini bisa statusnya bisa dipilih dari tetap dipindahkan ke fleksibel nantinya. Nah, seperti itu. Jadi agar bisa dirubah-rubah oleh admin koperasinya nanti. Misalkan dari 50.000 ingin diubah menjadi 40.000 itu bisa. Asalkan dari presentasinya ini secara fleksibel, bukan tetap. Nah, lalu untuk debat pencairan dan kredit pencairannya ini disesuaikan dengan neraca laba rugi yang di rekan-rekan koperasi miliki. Nah, namun untuk perkiraan kredit pencairannya di sisi piutang anggota provisi ini nanti akan ada ditambahkan apabila nanti ke depannya dari rekan-rekan sekalian itu akan memakai SAKP seperti itu. Nah, mungkin ada satu case lagi apabila potongannya itu berupa nominal gitu, nominal tetap bukan memakai persentase, tidak fleksibel, namun memakai nominal tetap di sini. Nah, ini bisa disetting untuk nominalnya. Misalkan potongannya itu 100.000 gitu. 100.000. Mau pinjaman berapapun juga, mau 1 juta, mau 10 juta, potongannya tetap 100.000. Nah, untuk persentasenya ini di bawah 100% agar nominal yang telah dicantumkan itu terambil atau tertarik datanya secara 100%. Jadi tidak ada potongan-potongan yang lain. Misalkan kalau 50% nanti akan dipotong 50% untuk nominalnya. Jadi sisa 50.000 saja. Seperti itu. Nah, jadi untuk potongan administrasi ini di bagian provisi dan administrasi itu wajib diinput Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa wajib diinput? Ini agar nantinya ada catatannya atau di jurnalnya itu. Walaupun nol, ini tetap harus di setting gitu untuk provisi dan administrasi yang eh, tagihannya itu secara amortisasi atau pembayarannya secara amortisasi gitu. Nah, apabila mungkin dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian ya, untuk potongannya itu langsung ditagihkan secara langsung. Nah, kalau seperti itu bisa dibuatkan terlebih dahulu untuk potongan provisi dan administrasi yang diamortisasi. Setelah itu bisa dibuatkan untuk potongan provisi dan administrasi yang ditagihkan secara langsung. Ini apabila dari koperasi rekan-rekan sekalian untuk potongannya itu tetap ingin ditagihkan secara langsung. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada tambahan ini. Ada potongan tambahan untuk asuransi di sini. Ini ditagihkan secara langsung. Namun, untuk provisi dan administrasi yang diamortisasi ini tetap disettingkan. Jadi, jadi tidak akan lepas dari dua settingan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan kategori tunggakan. Nah, kategori tunggakan ini akan berhubungan dengan eh, CKPN ya, menu CKPN nantinya. Jadi di sini pasti akan ada 13 kategori tunggakan. Nah, untuk kategorinya tersendiri gitu ya, ini bisa disesuaikan oleh koperasi intinya. Misalkan dari lancarnya itu dari bulan ke berapa sampai berapa, lalu kurang lancarnya dari bulan, misalkan lancarnya itu dari bulan pertama sampai bulan ketiga, lalu untuk kurang lancarnya dari bulan keempat sampai bulan ke eh, 6. Nah, untuk bulan ke-7 sampai bulan ke-12 itu
bisa diisi diragukan. Nah, untuk yang lebih dari 12 bulan itu akan otomatis macet di sininya. Ini akan berpengaruh terhadap CKPN-nya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada menu transaksi. Nah, transaksi ini terkait angsuran, pencairan, pemindah bukuan, lalu terkait proses end of month atau akhir bulan ya, dan terkait pengecekan bunga akrual di sini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kenapa mungkin ada yang bertanya gitu, kenapa dari proses transaksi angsuran dan pencairan ini dipindahkan ke SAK EP? Nah, itu dikarenakan ini terkait laporan keuangan gitu. Jadi SKP ini lebih difokuskan ke laporan keuangan kredit di sini. Jadi untuk angsuran dan pencairan kita lakukan di SAKP di modul SAKP ini yang khusus kredit. Nah, untuk simpanannya apabila ada setoran atau tarikan tetap di eh, menu Sakti online-nya seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk angsuran dan pencairan kita bahas di belakang ya sambil demonstrasi atau sambil simulasi kita. Nah, lalu di sini ada penyisihan jasa nih. Nah, mungkin dari koperasi-koperasi rekan-rekan sekalian atau di sebagian koperasi gitu ya. Ini di pendapatannya itu ada penyisihan biasanya. Misalkan dari jasanya itu yang menjadi pendapatan itu sebesar 80%. Lalu untuk 20%-nya itu masuk ke dana-dana kah atau ke akun neraca laba rugi yang lainnya nanti. Itu bisa diatur nantinya di pengaturan laporannya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada menu pengecekan bunga akrual. Nah, pengecekan bunga akrual ini terkait bunga yang tidak dibayarkan oleh anggota di bulan sebelumnya. Kita coba cek ya. Ini ada belum? Belum ada ya. Coba Oktober. Nah, sebenarnya untuk prosesnya ini perlu proses end of month terlebih dahulu. Ah, Berarti ini belum ada proses end of month yang dilakukan. Nah, mungkin kita loncat terlebih dahulu ya ke end of month baru ke pengecekan bunga akrual. Nah, proses end of month ini masih berkaitan dengan eh, yang tadi ya, bunga yang tidak terbayarkan penuh oleh anggota. Jadi, proses end of month ini agar menghitung berapa bunga yang tidak tertagih atau tidak dibayarkan oleh anggota agar di bulan depan ini ditagihkan kembali. Oh, ini belum di jurnal balik ternyata. Oh, mungkin sebentar. Dari ibu.
Nah, Baik, mungkin sambil menunggu Mas Firman, boleh Bapak Bapak mengisi link daftar hadir dulu ya, karena benefit seperti sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan dikirimkan kepada Bapak yang mengisi link daftar hadir. Untuk linknya telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya, Pak. nah, mungkin kita lanjut ya. Maaf, mohon maaf tadi ada kendala di sini saat transaksi. Nah, nanti di sini untuk proses end of month ini ya, sebentar. Ini Pak. Ini nanti apabila ada bunga atau jasa yang belum dibayarkan oleh anggota, ini akan bisa ditagihkan lagi di bulan berikutnya apabila ada yang belum selesai seperti itu. Nah, apabila sudah selesai nanti ada perbandingan antara eh, jasa yang sudah lunas gitu ya dengan selisih jasa yang belum dibayarkan di sini. Sebentar. Nah, mungkin eh, sebelum kita lanjut ya sambil ini menunggu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di workshop hari ini. Sebentar. Baik, mungkin dari Pak Made, Pak Nanang, Pak Rinto, apakah ada yang didiskusi Firman menyiapkan materinya ya?
Boleh silakan di kolom chat Zoom atau langsung on mic ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di proses end of month ini mungkin sambil kita coba ya. Ini karena dari tadi belum dapat untuk datanya ini. Kan Oktober. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ini untuk proses bunga akrualnya gitu. Nah, untuk data yang didapat dari bunga akrual ini itu hasil dari eh, jasa pokok, pokok jasanya gitu ya, pokok bunganya. Misalkan pinjamannya itu jasanya 100.000. 100.000 itu dibagi 30, dibagi 1 bulan. Nah, dari hasil mungkin sambil saya share ya untuk perhitungannya di sini. Sebentar. Nah, jadi perhitungannya ini misalkan dari jasanya 100.000 rupiah. Nah, dari 100.000 ini dibagi. Nah, dari 100.000 dibagi 30. Hasilnya 3.330, 300 sekian gitu ya. Ini dibulatkan menjadi 3.300. Nah, untuk nilai pengakuan bunganya ini ya yang sebentar, yang ada di tabel tadi itu hasil dari 3.300 ini dikalikan dengan eh, rentan waktu pencairan sampai akhir bulan. Misalkan pencairan di tanggal 20, akhir bulannya ini di tanggal 30. Itu berarti kan ada 10 hari gitu. Jadi 3.300 sekian ini dikali 10 hari seperti itu. Jadi akan mendapat hasil nilai pengakuannya. Nah, nantinya akan tampil di aplikasinya. Nah, yang ini, yang bunga angsuran. Bunga akrualnya ini eh, hasil proses hitungannya. Nah, di sini kan tidak ada amortisasi ya. Ini amortisasinya yang nol, ini yang ada. Nah, mungkin kita sambil diproses ya. Nah, ini diklik proses agar untuk angsurannya ini yang bunga akrualnya ini nanti masuk ke eh, pengecekan bunga akrual di sini.
Ya untuk Oktober di sini. Nah, jadi selisihnya ini ya, yang belum ini jasa akrual ini yang belum terbayarkan. Nah, ini apabila di proses koreksi jurnal ya, nah proses koreksi jurnal ini agar mengembalikan lagi selisih jasa akrual atau jasa yang belum dibayarkan gitu ya sama anggota itu ke awal lagi agar bisa ditagihkan di bulan depannya. Jadi nanti di nominal jasa selisih akrual ini itu akan ditagihkan di bulan Oktober bulan depannya. Seperti itu. Kita proses ya untuk koreksi jurnalnya. Nah, ini nanti akan ditagihkan di bulan depannya. Nanti kita sambil cek saat apa menu angsuran dan pencairan di sini. Nah, kita lanjut ke menu pengaturan di sini. Nah, di sini pengaturan laporan keuangan terkait posisi keuangan, terus laba ruginya, ekuitas, arus kas, dan CALK. Nah, untuk pengaturan CALK ini ada catatan yang bisa diikuti gitu. Untuk CALK ini bisa disetting setelah pengaturan laporan keuangan yang lainnya seperti posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, dan arus kas ini sudah disetting terlebih dahulu karena nanti akan ada acuan akunnya yang keempat settingan sebelumnya. Nah, kita coba setting posisi keuangan terlebih dahulu ya. Jadi tampilannya untuk posisi keuangan atau yang lebih eh, dikenal neraca gitu ya. Tampilannya seperti ini, gitu jauh berbeda dengan yang ada di aplikasi Core kemarin nih, gitu ya, di hari kedua dibahasnya. Nah, cara menambahkannya ini kan ada tiga kepala akun, ada aset, kas dan setara kas, lalu ada sub akunnya di sini kas dan setara kas juga. Nah, apabila ingin menambahkan aset, ini bisa klik icon tambah yang paling atas di sini. Ini untuk kepala dijadikan kepala atau kepala akun gitu ya. Ini bisa diisi. Nah, di sini kan ada catatan. Nah, catatan ini nanti akan berhubungan dengan CALK yang tadi. Jadi, ini bisa disetting terlebih dahulu, lalu disetting untuk CALK-nya, baru diinput untuk catatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini apabila ingin menambahkan kas dan setara kas di sini. Berarti kan kalau diposisikan kas dan setara kas ini ada di dalam aset. Nah, jadi menambahkannya bisa klik tambah yang ada di baris aset di sini. Nah, di sini parent itu mengacu ke kepala akun atau lingkupnya gitu. Lingkupnya ini di mana gitu, di akun yang mana. Nah, untuk kas dan setara kas itu lingkupnya ada di akun aset di sini. Ini bisa diisi lalu diklik simpan. Nah, untuk pilihan ini apabila ingin dijadikan parent atau kepala akun lagi gitu ya, bisa di checklist untuk kolom jadikan parentnya. Nah, apabila dijadikan parent, ini otomatis biasanya akan dijadikan grup atau bisa juga tidak. Ya kan? Nah, di sini misalkan apabila ingin menambahkan
sub akunnya lagi gitu. Setelah kas dan setara kas akan agar lebih rinci gitu. Ditambahkan lagi sub akunnya. Jadi kas dan setara kas ini ini ada di dalam akun kas dan setara kas yang atasnya atau sub akunnya. Nah, lalu untuk kas dan setara kas yang sub akun ini ada di dalam kepala akun aset. Jadi begitu seterusnya gitu. Jadi saling menaungi untuk akun-akunnya. Nah, itu untuk menambahkan kepala-kepala akunnya. Bagaimana apabila ingin menambahkan akun-akun neracanya seperti kas mobile, kas teller. Nah, di sini karena ini tergenerate gitu ya, tergenerate dengan aplikasi Sakti online-nya. Jadi dari sini rekan-rekan sekalian tinggal mengklik gear saja untuk menambahkan akun-akunnya. Tinggal di eh, checklist saja di sini untuk akun-akun yang ingin ditambahkan di aset kas dan setara kas ini. Jadi kan kalau di aplikasi Sakti online ya, itu kan memakai eh, keterangannya itu ke pinggir kan. Misalkan aset, neraca, kas dan setara kasnya gitu. Kalau di sini di atasnya, di sini seperti itu. Nah, untuk nomor perkiraannya ini juga ini akan mengambil otomatis di aplikasi Sakti Online-nya. Ini dengan catatan di aplikasi Sakti Online-nya itu sudah ada kode atau akun dari neraca laba ruginya di sini. Ini baru untuk eh, pengaturan posisi keuangan. Nah, untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya di sini sama untuk settingannya seperti tadi ya. Nah, namun perbedaannya di sini ada summary atau perhitungan di sini. Di sini menghitung dari menghitung nominal untuk SHU kotor. Nah, rumusnya di sini ada pendapatan operasional dikurangi beban langsung di sini. Nanti akan mendapat SHU kotor. Nah, setelah SHU kotor, ada proses lagi lah di bawahnya gitu, yaitu proses laba atau rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional. Jadi beban operasional yang di atas gitu ya. Nah, SHU kotor dikurangi beban operasional. Ini untuk rumusnya. Lalu untuk penamaannya, ini perlu di apa namanya? Disesuaikan selalu gitu. Misalkan dari saldonya itu rugi gitu. Jadi itu tidak bisa tetap tetap jadi laba hasil usaha. Nah, kalau rugi untuk nominalnya itu penamaannya mesti dirubah menjadi rugi hasil sisa eh laba rugi sisa hasil usaha di sini. Apabila untung itu bisa diubah menjadi laba sisa hasil usaha. Jadi tidak boleh keduanya ada di keterangan atau di nama akunnya. Jadi harus salah satu. Jadi tidak boleh laba atau rugi sisa hasil usaha itu tidak boleh. Jadi hanya pilih satu. Apabila rugi disebut rugi nominalnya, apabila nominalnya untung disebut laba. Jadi harus disesuaikan terlebih dahulu. Itu pun ke bawahnya ya. Di sini masih ada rumus laba sisa hasil usaha sebelum pajak, lalu ada rumus lagi sisa hasil usaha setelah pajak. Nah, lalu terakhir di sini ada laba komprehensif tahun berjalan di sini. Itu untuk pengaturan laba rugi di sini. Di sini. Lanjut ada laporan atau pengaturan ekuitas di sini terkait modal dan dana-dana lalu
SHU di sini. Dan untuk dari akunnya ini hanya ada simpan akun wajib dan sukarela. Misalkan ada dari koperasi rekan-rekan sekalian itu modalnya ada beberapa gitu yang setara eh, dengan simpanan modal seperti simpanan khusus atau simpanan yang lainnya gitu. Itu bisa ditambahkan nanti di sini di pengaturannya apabila ada. Nah, ke bawahnya di sini ada membahas terkait dana-dana cadangan di sini. Dana-dana cadangan, dana hibah, lalu dana lain-lain seperti dana pengurus, pendidikan, sosial, dan akun terakhirnya ini ada di XHU tahun berjalan. Jadi nantinya akan masuk eh, ke laporan ekuitas di SAKP ini. Nah, selanjutnya di sini ada laporan arus kas di sini. Nah, untuk laporan arus kas ini masih berhubungan dengan laporan keuangan yang ini. Nanti dari laporan keuangan apabila disimpan, nanti akan masuk ke laporan arus kas di sini. Nah, selanjutnya di sini kita membahas terkait pengaturan CALK di sini atau catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk settingannya ini bisa ditambahkan di atasnya. Apakah ingin menambahkan deskripsi atau menambahkan corak perkiraan di sini. Ini bisa diisi ya. Dan jenis perkiraannya, lalu rugi apa posisi keuangan, lalu pilih perkiraannya di sini. Nah, ini apabila ingin disesuaikan, ini boleh ya. Namun di posisi-posisi tertentu atau di bagian-bagian tertentu. Misalkan di umum ini data KSP sampai berikut ini tidak boleh dihapus. Yang boleh diedit atau dihapus ini hanya di bawahnya saja. Dari pengurus ketua sampai simpanan ginjal. Dia ada ketentuan khusus ya untuk pengaturannya ini. Nah, selanjutnya, nah untuk CLK ini berkaitan dengan laporan transaksi yang di catatannya di sini. Sebentar, oh, maaf. Nah, dan ada catatan ya di sini. Nah, catatan ini diambilnya dari CLK. Misalkan kita cari nomor 2B3. Nah, itu settingannya seperti ini. Bisa dirincikan gitu ya. Nomor 2 di awal itu mengacu kepada bab atau kepala. Nah, lalu untuk huruf B itu mengacu kepada subbabnya. Di sini terkait mata uang pelaporan. Nah, selanjutnya ada angka 3. Nah, untuk angka tiganya ini mengacu kepada tabel yang telah dibuat di sini terkait kas dan setara kas. Apabila misalkan dari CLK-nya itu membahas terkait piutang, nanti untuk tabelnya itu bisa disesuaikan menjadi piutang satu, piutang dua, piutang tiga itu bisa disesuaikan di peraturan CLK ini. Juga bisa diedit ya untuk semua penambahan-penambahannya. Kecuali di sini untuk jurnal, itu untuk jurnal tetap menjurnal di aplikasi Core. Jadi di sini hanya tampil untuk informasi saja atau pencairan, misalkan ada pencairan, lalu dari anggotanya ingin melihat, dari adminnya ingin melihat jurnal gitu ya, itu tidak perlu membuka lagi aplikasi Sakti Online-nya, kecuali ada kebutuhan-kebutuhan yang mesti dilakukan di aplikasi atau di jurnal Sakti Online-nya. Seperti itu. Dan ini untuk pengaturan laporannya.
kita geser sedikit ke laporannya atau hasilnya gitu ya. Nah, di sini ada jurnal. Nah, kan di sini masih kosong ya. Apabila ditampilkan, oh masih kosong, mungkin kita edit dulu tanggalnya ya. Nah, ini tidak bisa ditambahkan, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus di sini. Jadi hanya untuk menampilkan data saja gitu, untuk pencatatan nantinya. Ini untuk jurnal. Nah, untuk laporan-laporan yang lainnya ini sebenarnya tidak jauh berbeda, agar tidak mempersulit gitu ya dari pengoperasian modulnya. Nah, ini untuk laporan posisi keuangan. Di sini juga ada tombol tambahan nih. Ada tampilkan mutasi keuangan. Nah, jadi neraca di sini satu menu itu bisa merangkap menjadi dua menu apabila di aplikasi core-nya. Biasanya kan untuk kalau di aplikasi core itu neraca dengan neraca saldo itu berbeda menunya. Nah, kalau di Sakai ini dari posisi keuangan apabila ingin melihat saldo-saldo yang masuk atau keluar itu bisa diklik saja tampilkan mutasi di sini. Lalu diklik tampilkan ulang. Akan tampil di sini. Jadi merangkap sebagai neraca saldo di sini. Apabila ingin melihat alur atau arus keluar masuk uang di sini. Seperti itu. Itu untuk laporan posisi keuangan. Untuk laporan-laporan yang lainnya juga ini sama ya. Ada tampilkan mutasi, jadi tidak perlu pusing lagi untuk mencari di tanggal sekian itu ada berapa, atau di bulan sekalian itu ada berapa untuk uang masuk gitu. Itu bisa dipilihkan saja pasti otomatis muncul dari situ. Oh, maaf. Nah, kita lanjut ya. Di sini laporan untuk laba rugi sudah, ini untuk laporan ekuitas di sini. Nah, apabila di apa namanya di aplikasi Sakti Online ya, itu biasanya kan di atas gitu untuk barisnya ini seperti saldo awal, pemasukan, pengeluaran. Itu biasanya ada di bagian kolom. Nah, kalau di SFP ini kami disesuaikan kembali atau disesuaikan ulang menjadi baris gitu. Di sini juga sudah ada untuk datanya seperti simpanan keanggotaan atau modal, lalu ada modal lembaga atau dana-dana koperasi, dan yang terakhir ada SHU tahun berjalan di sini. Dia tampilannya itu ke bawah, bukan ke pinggir lagi. Jadi ke pinggirnya tetap eh, hanya ada segini gitu, tidak akan ada tambahan. Kecuali nanti akan ada updatean-updatean baru terkait SAPP. Nanti Bapak Ibu yang memakai atau nantinya bermitra gitu ya dengan Sakti akan mendapatkan updatean-updatean secara berkala dengan tanpa biaya, kecuali ada biaya yang sudah merubah dari alur aplikasinya secara langsung. Kita lanjut. Di sini ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini berhubungan dengan laporan keuangan. Jadi apabila misalkan laporan keuangan Juli itu belum diproses atau dipindahkan ke laporan arus kas, ini akan tidak bisa memproses bulan-bulan ke depannya, dan di sini juga tidak akan muncul untuk bulannya apabila tidak atau belum dipindahkan atau diproses. Misalkan seperti ini ya. Ini untuk bulan Agustus. Nah, untuk bulan Agustus ini kan belum bisa dipindahkan ke laporan arus kas.
Nah, jadi kita harus memproses bulan sebelumnya terlebih dahulu. Misalkan Juli gitu. Nah, untuk Juli ini bisa dipindahkan ke arus kas atau laporan arus kas. Gitu. Nah, selanjutnya nah, arus kas. Misalkan kita cari bulanan saja dari tahun 2025, dua bulan, oh masih Februari ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Hanya sedikit saja ya. Selanjutnya di sini ada laporan terkait catatan atas laporan keuangan. Nanti bentuknya seperti ini apabila sudah disetting. Ini biasanya terkait pasal-pasal atau hukum yang ada di koperasi atau terkait apa namanya kebijakan-kebijakan itu bisa ditambahkan di laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini laporan amortisasi ini tidak ada mungkin ya. Karena tadi kita juga tidak memproses atau bertransaksi secara amortisasi di sini. Nah, selanjutnya di sini juga ada laporan end of month. Jadi agar tidak bingung gitu. Seperti saya tadi ini bulan yang sudah diproses itu bulan berapa gitu agar tidak mencari-cari. Nah, seperti ini. Kan seperti tadi bulan Oktober ya. Oh, maaf. Bulan Oktober ditampilkan di sini. Ini akan menampilkan laporan end of month atau akhir bulan yang telah diproses di sini. Nah, ini untuk laporan sudah di sini ada menu CKPN. Nah, CKPN ini singkatan dari cadangan kerugian penurunan nilai. Di sini untuk CKPN ini terkait pinjaman-pinjaman yang tidak tertagih di sini. Nah, sebelum mungkin ke CKPN-nya, lalu ke perhitungannya, kita bahas dulu terkait LGD di sini ya. Di sini untuk LGD ini ada dua jenis. Ada LGD expected recoveries dan juga LGD collateral shortfall. Nah, untuk yang pertama ini, untuk LGD expected recoveries ini fungsinya seperti namanya gitu. Jadi apabila ada anggota yang sudah tidak membayar gitu ya, sudah beberapa tahun gitu, ini dari koperasi, terus dari koperasi gitu, dari koperasi masih berharap nih bahwa untuk anggota tersebut itu masih akan membayar sisa angsurannya. Nah, caranya bisa ditambahkan di sini. Nah, untuk nomor rekeningnya, lalu tahun hapusnya ini harus diisi setelah penutupan rekening. Nah, penutupan rekeningnya juga atau penginputannya juga ini ada ketentuan khusus. Ketentuannya itu anggota yang boleh atau dimasukkan ke sini itu untuk anggota yang sudah tidak membayar ya atau sudah tidak ada kabar terkait pengsurannya itu di 4 tahun ke belakang. Jadi apabila misalkan yang statusnya itu ya itu sudah macet, itu baru bisa ditambahkan di LGD expected recovery sini. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi ya seperti nomor rekening, tahun hapus, saldo, dan suku bunga. Nah, nomor rekening ini diisi dengan nomor rekening pinjaman anggota tersebut, pinjaman yang tidak terbayarkannya. Nah, lalu tahun hapus. Nah, untuk tahun hapus ini ialah tahun penutupan rekening anggota tersebut. Jadi apabila
misalkan anggotanya itu masih memiliki utang 100 juta, lalu tidak membayar secara eh, terus-menerus ya selama 3 tahun, misalkan pinjamannya itu di tahun 2020, lalu sudah tidak membayar secara 3 tahun gitu, selama 3 tahun gitu ya, berarti kan di tahun 2023 itu ditutupnya. Nah, itu bisa di input. Itu sudah 2 tahun ke belakang. Kalau dihitung dari hari ini ya, itu bisa di input di tahun hapus ini. Nah, untuk saldonya, saldonya ini diisi dengan saldo sisa saat pencairan atau angsuran terakhir. Misalkan pinjaman 10 juta baru mengangsur 8 bulan, 8 bulan, 2 bulan gitu ya. Lalu tidak membayar lagi. Nah, itu kan sisanya, misalkan angsurannya 1 juta gitu. Dari 10 juta itu sisanya itu ada 8 juta. Nah, 8 juta itu Mas bisa dimasukkan ke bagian saldo ini. Nah, lalu untuk suku bunga ini bisa diisi persen saja atau persentase. Mungkin kita coba tambahkan ya. Coba saja asal ya di sini. Nah, misalkan Ahmad Dhani PU5, PU5 tahun hapusnya 2025, misalkan gitu ya ini. Ya sudah tahun berikut-berikutnya saldonya 10 juta, misalkan suku bunganya ini ada di 12%. Misalkan ya ini hanya data dummy saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti apabila ada anggota gitu ya, anggota tersebut membayarkan kembali angsuran yang sudah ditutup oleh kita. Itu bisa diklik icon mata di sini yang warna hijau. Nah, lalu bisa diisi anggota tersebut itu merecovery saldonya seberapa banyak. Lalu untuk tahun angsurannya itu diangsur di tahun berapa. Misalkan di 2000, masih 2025 angsurannya itu kita coba recovery 5 juta gitu. Nah, seperti ini. Recovery 5 juta. Nah, namun untuk saldonya ini masih belum otomatis di sini. Jadi masih bisa dihitung secara manual saja. Seperti itu. Nah, di bawahnya di sini ada LGD collateral shortfall. Masih tentang atau masih terkait pinjaman yang tidak tertagih ya di sini. Jadi ini untuk anggota yang memiliki agunan atau jaminan di sini. Ini bisa di eh, input di sini di menu LGD collateral shortfall ini. Jadi yang pertama itu menginput yang expected recovery-nya terlebih dahulu. Lalu apabila anggota tersebut memiliki agunan gitu ya, misalkan agunannya itu sudah lama gitu, pinjamannya juga sudah lama, sudah 5 tahun, tetapi tidak ada etika untuk membayarnya. Nah, lalu anggota tersebut memiliki agunan itu bisa dijual di sini di kolateral shortfall untuk menginputnya. Misalkan nomor rekeningnya yang tadi ya, yang Ahmad Dhani tadi itu. Misalkan tahun hapusnya 2025, saldonya itu 10 juta, 10-nya 12. Nah, agunannya ini bisa diisi. Misalkan BPKB motor. Nilai agunannya. Nah, nilai agunannya ini nilai eh,
barang tersebut apabila dijual, misalkan BPKB motor atau berarti motor ya, berarti bukan BPKB, berarti motor di sini berarti. Dengan motor, nilainya itu masih 15 juta nih. Atau mungkin kita kurangi terlebih dahulu ya, misalkan hanya 5 juta saja gitu. Nah, terjualnya ini berapa? Misalkan terjualnya itu 6 juta. Tahunnya, tahun eksekusinya misalkan 2025 juga gitu. Nilai eksekusinya misalkan 6 juta. Nah, seperti ini ya. Lalu diklik simpan. Nah, di sini kan masih ada suku bunga atau LGD di sini sebesar 40%. Karena masih ada eh, apa namanya? NVP sebesar 4 juta rupiah. Ini berbeda halnya kalau misalkan eh, dari nilai eksekusinya ini dilebihi, misalkan 12 juta gitu. Nah, seperti ini. Untuk LGD-nya ini 0%. Ini berarti sudah selesai. Lalu untuk shortfall-nya atau tunggakannya atau kurangnya ini juga sudah 0. Sekian. Nah, untuk menu LGD ini bisa di eh, input melalui import ya. Jadi tidak perlu input satu-satu agar tidak apa namanya tidak membuang-buang waktu juga gitu. Ini bisa di via import saja intinya. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan CKPN individu dan kolektif. Nah, untuk individu, perhitungan CKPN individu ini biasanya dipakai untuk pinjaman-pinjaman yang besar karena apabila pinjamannya besar itu CKPN-nya juga pasti besar. Misalkan pinjamannya 100 juta, CPN-nya itu eh, sebesar 2 juta, itu hanya satu orang saja. Nah, kalau untuk kolektif, nah, seperti ini ya, nilainya ada di 600.000. Untuk ini nilai CKPN-nya dari saldo 11 juta. Itu ada nilai CKPN sebesar 300.000 yang harus disisihkan apabila pinjaman tersebut tidak selesai. Nah, begitupun CKPN kolektif. Untuk kolektif ini yang eh, campuran atau gabungan dari berbagai macam saldo pinjaman di sini. Nah, misalkan dari ininya eh, sudah selesai gitu, ini bisa diedit seperti ini. Ini ada di tingkat 14. Seperti itu. Cara penambahannya ada di sini ya. Misalkan tahun 2025 hitung CKPN. Nah, jadi 13 nomor atau bucket ini ya, PD Net Flow ini mengacu ke hmm, ke pengaturan kategori tindakan yang tadi 13 eh, baris dari sini. Juga ada 13 baris. Dan di sini terlihat gitu. Di bulan Oktober yang kurang dari 15 hari itu angsurannya 27 juta. Di sini yang 15 sampai 30 masih 27 juta. Di sini yang sudah lewat sebulan itu ada pembayaran sebesar 12 juta. Yang sudah lewat 3 bulan ada di 35 juta. Nah, apabila sudah di sini bisa dicek untuk eh, CPPN-nya. Ini expected recovery apabila ada untuk pinjamannya, terus ada di collateral shortfall-nya apabila ada agunan atau memiliki agunan. Nah, CPPN-nya di sini ya. Ini untuk outstanding-nya. Outstanding-nya itu sebesar 12 juta, 112 juta
Rp926.899. Itu untuk CKPN-nya. Nah, saya sebentar salah. Dia akan masuk ke sini ya apabila sudah diproses untuk CKPN yang tadi itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada menu laporan keuangan atau yang kita bisa bilang itu LKSB di sini. Nah, seperti ini. Laporan keuangan bulanan. Seperti neraca laba rugi, jadi ada perbandingannya di antara 25 Juli dengan 25 Agustus di sini. Konsolidasi untuk pelaporannya. Sebenarnya untuk di eh, aplikasi core itu sudah laporan konsolidasi di sini. Nah, ini kan belum ada ya substan Februari, sebentar, Maret berarti ya. Simpan harus kas ini apabila kah masukkah laporan ke arus kas tahun 2025. Nah, sudah masuk ya di sini bulan Maret. Jadi harus mengurut apabila ingin melihat laporan keuangan bulan Juni gitu ya. Tapi masih ada yang terlewat gitu, seperti April, Mei. April, Mei itu harus diproses terlebih dahulu baru bisa tampil di laporan arus kas ini. Nah, hmm, seperti itu untuk materi modul SAK PP-nya ini. Dari mulai setting produk pinjaman, lalu pengaturan administrasi, transaksi, pengaturan laporan, lalu menu laporan, CKPN, dan laporan keuangan. Mungkin boleh ya ini saya kembalikan lagi kepada Mbak Ayu apabila dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu gitu. Dan saya juga izin untuk stop share terlebih dahulu. Boleh ya Mbak Ayu, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mas Firman atas penyampaian materinya hari ini terkait SKKP ya. Mungkin dari Bap- Bapak-Bapak ada kayak yang ditanyakan, mungkin dari Pak Made, Pak Nanang, Pak Rinto, Pak Yohanes terkait materi SKKP melalui aplikasi Sakti. Ada kayak yang didiskusikan atau ditanyakan, silakan ya Pak, boleh di kolom chat Zoom atau bisa langsung on mic. Atau mungkin materinya sudah cukup jelas jadi tidak ada pertanyaan nih Pak. Cukup jelas, cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Terima kasih Pak, sudah Ya, cukup jelas ya. Mungkin dari Pak Nanang atau Pak Made atau Pak Hewanes, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Oke, cukup jelas. Mungkin terkait materi sudah cukup ya Mas Firman? Untuk materi ini sudah disampaikan semua ya terkait modul SAKP-nya. Ini terkait tinggal sesi diskusi saja ini sebenarnya. Oke, mungkin ini sudah cukup ya Mas, sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan. Boleh kita lanjut saja ya Mas. Terima kasih atas penyampaian materinya, Mas Firman. Ya, sama-sama Mbak. Semoga Mungkin bermanfaat ya untuk ya, materinya yang tadi saya sampaikan. ya mungkin sebelum amin. menutup materi hari ini dari Mas Firman ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin sudah cukup juga Mas? Kalau dari saya sudah cukup sih, Mbak. Oke, baik Mas. Di sini ada Pak Rinto yang sudah on mic. Boleh Pak? Siap, Bu. Ya, hanya saya mau perjelas saja sih sebenarnya terkait dengan program ini. Kalau
kan kebetulan juga kayaknya untuk koperasi hari ini, khususnya koperasi Desa Merah Putih ini belum dimulai. Seumpama kalau sudah mulai, lalu kemudian bagaimana ya, mau melakukan kerjasama, itu kita harus mulainya dari mana gitu. Maksud saya, apakah itu kan penawarannya ada 3 item, penawaran mulai dari 3 juta, 10 juta, berapa itu? Yang item-item itu, yang untuk apa koperasi pemula itu yang mana yang bagus untuk digunakan? Terima kasih Bu. Baik, Bisa dimengerti Bu? Ya, baik bisa Pak. Nah ini ya. Ya. boleh langsung saja ke Mas Rama ya Mas terkait penawaran menarik sakti hari ini. Silakan kepada Mas Rama. Halo, cek. Suara saya masuk, Mbak. Masuk Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mbak, atas kesempatannya. Saya juga ingin menjawab ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Rinto ya terkait dengan implementasi sakti ya untuk koperasi rintisan khususnya di koperasi Desa Merah Putih ataupun koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, untuk itu di sini saya udah siapkan paket penawarannya, Pak. Nah, nanti di akhir saya akan jelaskan terkait dengan pertanyaan yang barusan Pak Rito tanyakan ya. Sudah terlihat, Mbak? Oke, saya izin memperkenalkan diri kembali ya. Saya Rama dari tim bisnis PT Sakti Kinerja Kolaborasindo sebagai penyedia layanan digital koperasi. Di sini saya akan menyampaikan ya paket-paket penawaran dari platform Sakti itu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan workshop ya selama beberapa hari ini dan ditutup dengan penawaran-penawaran yang ingin kami sampaikan. Baik, nah di yang pertama itu kami punya paket rintisan ya Pak. Nah di sini nilai biaya implementasinya yaitu 3 juta untuk sekali bayar dan biaya bulanannya itu di 200 sampai 350.000 tergantung dari kapasitas atau jumlah anggota dari koperasinya. Nah ini cocok untuk koperasi-koperasi yang masih baru ya. Nah, berikutnya yaitu is growth pack ya atau paket tumbuh. Nah, ini untuk kriteria koperasi dengan jumlah anggota di atas 250 ya atau di bawah 500 anggota ya. Nah, biaya bulanannya itu sekitar 500.000 dan biaya implementasinya 5 juta. Nah, tadi saya sempat ke skip ya. Nah, benefit yang didapatkan dari paket-paket ini ya, dari paket rintisan, paket tumbuh, dan paket-paket berikutnya, yaitu sama ya, yaitu yang pertama pelatihan user selama 2 hari secara online dan bisa dilakukan secara berulang. Yang kemudian setup platform Sakti, kemudian sertifikat, buku panduan, support online, kemudian landing page dan migrasi data ya untuk operasi yang sudah berjalan unit ya. Nah, untuk apa namanya koperasi yang lebih dari 250 anggota, ini kita ada charge-nya yaitu di 5.000 per anggota per bulan. Selain dari paket tumbuh, ada juga paket pengembangan ya untuk operasi yang kapasitasnya lebih besar lagi dan aset bisnisnya juga lebih besar. Kriterianya di bawah 1.000 ya dan asetnya di bawah 3M. Untuk biaya implementasinya di 8 juta, kemudian di biaya bulanannya di 750.000. Nah, kemudian ada paket bisnis ya untuk operasi yang lebih besar lagi, kapasitasnya di range yaitu di 1.000 sampai 2.000 anggota dengan aset di bawah 5M. Eh, biaya implementasinya adalah 10 juta dan biaya bulanannya itu 1 juta per bulan. Kemudian paket terakhir yaitu ada paket custom ya, yaitu untuk koperasi besar ya, KSP ataupun kredit union yang anggotanya sudah ribuan di atas 2.000 ya, dan asetnya juga sudah di atas 5 miliar. Untuk paket custom ini nanti akan disesuaikan, maka Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kami yang ada tertera di sini, yaitu 0877 6364 4626.
Adapun barangkali Bapak Ibu berminat untuk bermitra dengan kami ada program ya, program khusus untuk peserta workshop ya, bonus untuk koperasi yang daftar sebelum tanggal 11 September, yaitu benefit seperti free paket layanan Saktiling selama 2 bulan, free 1 unit printer mini Bluetooth, dan free buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui form pendaftaran di https s.id/ass-sakti. Nah, saya yang terakhir di sini adalah program platform Sakti Merah Putih. Nah, ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Rinto ya terkait dengan KDKMP. Yang kita ketahui kan KDKMP ini secara keuangan belum belum apa namanya belum mulai ya, dalam arti dari pihak pemerintah ataupun dari Bank Himbara juga sejauh ini yang saya dapatkan infonya memang belum mengucurkan dana ya, atau masih proses. Jadi untuk koperasi-koperasi khusus KDKMP kita punya program khusus Pak. Jadi berbeda dengan program-program yang di atas ya. Kalau paket rintisan pada umumnya kan harus ada biaya implementasi 3 juta dan sebagainya. Nah, kita punya program khusus. Nah, kita belum bisa menyampaikan terkait detail program khususnya seperti apa, tapi yang pasti lebih murah dibandingkan dengan paket rintisan yang tertera di sini. Nah, untuk program Platform Sakti Merah Putih ini sesegera mungkin akan kami lakukan yang namanya sosialisasi ya berupa Zoom, tetapi yang kami undang adalah Operasi Desa Merah Putih dan KKMP yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dalam waktu dekat insya Allah akan kami selenggarakan Pak. Jadi ini akan menjawab detailnya seperti apa, tapi mungkin sekarang saya hanya bisa memberikan gambaran ya. Dalam hal ini memperingati HUT RI, Sakti meluncurkan platform Sakti Merah Putih ya untuk koperasi. Nah, nantinya jika koperasi Merah Putih itu bermitra dengan kami juga sediakan KMP Mobile ya atau Sakti Link Mobile tapi versi Sakti Merah Putih. Nah, di program Sakti Merah Putih ini nantinya akan disupport ya berupa pelatihan online bersama, kemudian sistem digital operasional koperasi, unit usaha, dan aplikasi digital anggota. Kemudian ada juga dukungan pengembangan unit usaha. Nah, untuk detail detail lebih lanjutnya nanti kami akan sampaikan di sosialisasi ya dengan seluruh KDKMP. Nah, eh, kami perlu juga ya profiling dari koperasi KDKMP. Maka Bapak Ibu sekalian bisa mengisi form yang nanti akan kami share. Nah, dari form ini akan kami prioritaskan untuk bisa menjadi mitra dalam platform Sakti Merah Putih. Jadi seperti itu Pak. Jadi mohon ditunggu saja. Dalam waktu dekat insya Allah kami akan selenggarakan khusus untuk koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak sebelumnya? Untuk ini nanti saya akan share ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rama atas penyampaian promo menarik ya. Mungkin dari Pak Rinto atau Penanang atau Pak Made atau dan Pak Yohanes, adakah yang ditanyakan terkait promo penawaran menarik Sakti nih? Boleh silakan ya Pak. Izin saya sudah share juga ya di chat Zoom ya. Di sini Bapak Ibu yang merupakan KDKMP ya bisa mengisi daftar form di sini. Ya, nantinya Bapak Ibu mesti mengisi profil koperasinya dan dari data tersebutlah yang akan kami prioritaskan untuk bergabung ke platform Sakti Merah Putih. Tentunya dari sisi nilai biaya ya untuk implementasi ataupun bulanan tentu akan berbeda dengan koperasi pada umumnya yang sudah berjalan gitu. Karena KDKMP ini kan program pemerintah dan kita juga tergerak untuk membantu
Dan selain itu juga memang KDKMP ini sebagai rintisan ya, kami menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan situasi yang ada ya, yang mana KDKMP banyak yang dari sisi kelembagaan atau pembiayaan belum betul-betul eh, sudah sesuai ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi ya di link yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, terkait dengan sosialisasi tadi itu kira-kira menunggu apa jadwal yang juga berkaitan dengan apa programnya yang di kementerian atau hanya persoalan waktu lain sehingga kemudian harus ditunda dulu untuk sosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan link ini, link yang di-share sama Mas tadi, Mas Rahmat tadi, itu bisa diketahui bahwa kita sudah mengisi atau belum karena banyaknya lilin yang selalu muncul ini, lalu kemudian saya sering melakukan pengisian, tapi saya tidak tahu apakah sudah link yang di-share itu atau memang barusan di-share ini, link ini. Terima kasih, Pak. Oke, untuk yang pertama ya, menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan waktu pelaksanaannya itu kegiatan sosialisasi online itu memang masih kita matangkan karena memang tahapannya masih kita kembangkan ya, masih di develop seperti itu. Jadi kita perlu waktu. Terkait dengan pemerintah, sebenarnya kalau untuk KDKMP ini pemerintah sudah menyediakan aplikasi ya, berupa yang disebutnya itu microsite kalau di edaran dari Kemenkopnya. Tetapi dari microsite itu kan yang ditampilkan atau fitur-fitur yang tersedia di sana sebatas profil koperasi, kegiatan-kegiatan koperasi, dan fitur untuk mengupload laporan-laporan buat eh, laporan-laporan dari koperasi. Nah, jadi kami melihat bahwa dari sisi pemerintah sampai sejauh ini belum ada aplikasi yang mereka kembangkan untuk otomatisasi keuangan koperasi, fitur simpan pinjam, fitur usaha dan sebagainya. Nah, karena ketidaksediaan itulah maka Sakti yang mengisi seperti itu, Pak. Jadi eh, dari sisi pemerintah, dari platform digitalnya berupa microsite itu masih sangat terbatas dan maka kami merekomendasikan untuk menggunakan platform Sakti Merah Putih ini karena sudah sama ya dengan Sakti Online. Jadi benefitnya itu dari sisi keanggotaan, operasional dan keuangan dan pelaporan dari koperasi itu sudah terotomatisasi atau juga terdigitalisasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk link ya, ini sebenarnya linknya sudah dikirimkan oleh rekan saya di grup-grup yang ada KDKMP-nya. Masih sama saja ya. Dari Mas Dias biasanya yang sering share di grup-grup KDKMP seperti itu, Pak. Ya, Mudah-mudahan bisa maksud saya menjawab. bisa ya sedikit Pak. Maksud saya terkait pengisian tadi, apa kita bisa diinformasikan bahwa Pak KDMP ini sudah mengisi atau tidak? Bisa dilihat begitu enggak? Atau bisa berulang untuk dilakukan pengisiannya? Oh, notifikasinya ya. Iya, siap, siap. Iya. Hmm, sebentar ya, Pak.
Oh ya, dengan Pak Rinto barusan kami sudah cek, dari Pak Rinto sudah ada isi Pak. Nah, berikutnya nanti kami akan infokan kembali ya, Iya Pak. ditindaklanjutinya melalui sosialisasi seperti itu. Bapak, Ya, data siap. Bapak sudah ada sih. Tadi terkait dengan microsite itu tadi Pak, ada juga namanya jaring. Hmm. Pak Rahmat sering dengar jaring. Itu Iya, terdapat juga di sudah. interaksi. Itu apa Hmm. maksudnya jaring itu Pak? Siap. Aplikasi jaring ya Pak ya. Iya Pak, iya. Kalau yang kami tahu sih sebenarnya kalau untuk aplikasi jaring itu lebih ke kegiatan-kegiatan pelatihan dari Kemenkop ya untuk Oh, iya, koperasi-koperasi iya. seperti itu sih Betul. Pak. Jadi kalau kaitannya sama KDKMP tidak secara khusus seperti itu. Terima kasih. Oke Pak, siap cek. Ditunggu saja Pak ya untuk sosialisasinya kami akan segera kirimkan. Oke, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak-bapak sekalian? Atau mungkin sudah cukup terkait penawaran menarik ya? Boleh disampaikan di kolom chat Zoom ya, Pak? Mungkin dari Pak Nanang, Pak Yohanes, dan Pak Made, adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait penawaran promo menarik yang telah disampaikan oleh Mas Rama tadi ya? Atau mungkin sudah cukup juga ini, Pak? Boleh partisipasinya di kolom chat Zoom ya, Pak? Mungkin ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, Bapak, Ibu. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, di sini juga kami ada promo ya. Promo buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang harganya semula 250 menjadi 150. Dan di sini juga ada diskon eksklusif bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop atau BPS yaitu 10%. Untuk linknya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri workshop hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, boleh silakan mengisi terlebih dahulu karena benefit seperti sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk linknya tadi sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Untuk benefitnya akan kami kirimkan di minggu depan di hari Selasa atau Rabu ya, setelah kegiatan hari ini selesai. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya bisa langsung menghubungi Mas Rama atau Mas Dias di nomor Sakti Bisdev yang nomornya 087763644626. Baik, sampai jumpa di sesi minggu depan ya di jam dan linknya dan nanti akan ada link lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.